Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang mendeteksi api. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Raffi Nendra, lalu ada Ilham Dwi Sulistyo, yang terakhir ada Ilham Maulana. Alasan kami mengambil proyek tentang pendeteksi api ini karena memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan pencegahan kebakaran secara dini, terutama di area rawan seperti hutan, gedung perkantoran, atau fasilitas industri. Dengan menggunakan teknologi seperti sensor suhu, kamera, dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat mendeteksi keberadaan api secara real-time dan mengirimkan notifikasi otomatis kepada pihak terkait, sehingga respon cepat dapat dilakukan sebelum api menyebar lebih luas. Inovasi ini tidak hanya meminimalisir kerugian material, tetapi juga berkontribusi dalam menyelamatkan jiwa dan lingkungan. Teknologi yang kami gunakan di sini yaitu API Telegram, antarmuka pemrograman aplikasi yang disediakan oleh Telegram untuk memungkinkan pengembang membuat aplikasi atau sistem yang dapat berkomunikasi langsung dengan platform Telegram, seperti mengirim gambar dan menerima pesan secara otomatis. Salah satu fitur yang paling umum digunakan adalah Telegram Bot API, yang memungkinkan pembuatan bot Telegram, program otomatis yang bisa mengirim teks, gambar, video, dan file lainnya ke pengguna atau grup, serta menerima perintah dari pengguna. Studi kasus proyek kami yaitu deteksi api yang diterapkan pada lorong sebuah apartemen bertingkat yang memiliki ventilasi terbatas dan akses evakuasi yang sempit. Di salah satu unit apartemen, terjadi korsleting listrik pada alat elektronik yang memicu percikan api dan mulai menghasilkan asap. Sistem pendeteksi api yang telah dipasang di langit-langit lorong segera mengidentifikasi adanya perubahan suhu dan visual api melalui kamera serta sensor suhu. Kemudian, secara otomatis mengirimkan peringatan ke telegram petugas keamanan dan manajemen gedung. Berkat notifikasi real-time ini, petugas dapat merespon dengan cepat sebelum api menyebar ke unit lain, sehingga kebakaran besar berhasil dicegah dan penghuni dapat dievakuasi dengan aman. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai platform berbasis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu instalasi. Sintaks program Python di Google Colab sama seperti di Python standar. Namun, Colab menyediakan fitur tambahan seperti eksekusi sel kode satu persatu, visualisasi grafik, integrasi dengan Google Drive, dan akses ke GPU. Kita akan melakukan demo program. Di sini ada sintaks untuk menginstal library yang dibutuhkan, seperti TensorFlow untuk machine learning, OpenCV untuk olah gambar, Matplotlib untuk visualisasi. Lalu ada sequential conv 2D untuk membuat model CNN. Lalu ada image data generator untuk memproses dan augmentasi dataset. Lalu kita shift enter. Jika sudah checklist, berarti sintaks berhasil dijalankan. Selanjutnya ada sintaks mkdir untuk membuat struktur direktori untuk dataset pelatihan dan validasi. Seperti gambar api dan bukan api dipisahkan ke dalam folder yang sesuai. Lalu ada sintaks untuk mengunggah gambar dari komputer lokal ke Colab dan memindahkan file ke dalam folder kategori yang benar secara otomatis. Lalu kita shift enter. Oke. Sini kita harus
menginput gambar api. Lalu kita menginput gambar yang tidak ada apinya. Jika sudah checklist berarti sintaks berhasil dijalankan. Ini ada sintaks untuk gambar yang di rescale dari 0 sampai 255 ke 0 sampai 1 agar lebih stabil saat masuk ke model. Lalu di sini ada sintaks untuk ukuran gambar, ukuran batch, dan mode klasifikasi. Hanya 2 kelas, yaitu kelas API dan non-API. Lalu kita shift enter. Sudah checklist berarti sintaks berhasil dijalankan. Lalu di sini ada codingan yang menjelaskan yaitu 2 cons 2D layer, yaitu yang berfungsi untuk mengekstrak fitur dari gambar. Lalu ada 2 max polling 2D layer, yaitu digunakan untuk memperkecil ukuran fitur map agar lebih efisien. Lalu ada flatten plus dense layer yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil akhir ke satu output node atau dengan shift point cocok untuk binary classification, yaitu fire versus non-fire atau api versus tidak api. Lalu ada optimizer yang populer untuk training cepat dan stabil. Lalu ada loss binary cross entropy, yaitu yang digunakan untuk close function untuk binary classification. Lalu ada matrix accuracy, yaitu untuk menampilkan akurasi selama training. Lalu ada model summary, ini digunakan untuk menampilkan ringkasan arsitektur model, jumlah layer, parameter, dan lain-lain. Lalu di sini ada table sequential, berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar input dengan 32 filter ukuran 3x3. Lalu mereduksi dimensi fitur dengan mengambil nilai maksimum dari blok 2x2. Lalu menambahkan kedalaman fitur menggunakan 64 filter 3x3, yaitu kembali melakukan downsampling atau pengurangan dimensi. Lalu mengubah fitur 3D 14, 14, 64 menjadi vektor 1D dengan panjang 12.544. Lalu for connected layer dengan 128 neuron aktivasi ReLU. Lalu output layer dengan aktivasi sigmoid menghasilkan nilai antara 0 sampai 1. Lalu semua parameter dapat dilatih, yang artinya bisa diperbarui selama proses training untuk meningkatkan akurasi model. Lalu kita lakukan shift enter. Lalu selanjutnya ada codingan import satil dan sebagainya. Fungsi dari codingan ini yaitu untuk menyalin 2 gambar pertama dari folder training ke folder validasi untuk masing-masing kelas fire dan non-fire, atau kelas api dan tidak api. Lalu kita lakukan shift enter. Sudah berhasil. Lalu kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu mengimpor library untuk manipulasi gambar dan menjalankan JavaScript di Google Colab. Lalu ada fungsi take photo, menampilkan webcam di browser dan memungkinkan pengguna mengambil foto yang disimpan sebagai foto.jpg. Lalu menjalankan fungsi webcam dan menyimpan jalur file gambar hasil tangkapan ke dalam variabel image_path. Lalu kita shift enter. Selanjutnya di sini ada codingan yang berfungsi untuk membaca gambar dengan OpenCV. Kemudian resize ke ukuran input model, normalisasi pixel 0 sampai 1, kemudian prediksi menggunakan model CNN
dan menampilkan hasil prediksi deteksi api atau tidak. Lalu kita klik Shift Enter. Selanjutnya ada codingan yang menjelaskan Anda harus mengganti token dan chat_ID dengan data dari bot Telegram Anda. Berikutnya, mengirim gambar dan caption ke Telegram menggunakan bot API melalui endpoint atau send foto. Selanjutnya, ada fungsi utama yaitu melakukan prediksi gambar model .predict, lalu membuat pesan sesuai hasil dan timestamp, kemudian mengirim gambar dan pesan ke Telegram dan memutar audio sebagai alarm melalui file .m4a. Kemudian ada codingan yang berfungsi menjalankan seluruh proses mulai dari prediksi, notifikasi, hingga alarm. Kemudian kita klik Shift Enter. Setelah api terdeteksi, muncullah keamanan Telegram yang waktunya pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2025 dan jam 8.28. Ada notif, mohon segera lakukan tindakan pencegahan kebakaran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.